elektronik. Saya didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Wajrio dan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Pertama, tadi Bapak Presiden membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dengan tema memperkuat sinergi dan inovasi untuk stabilisasi harga menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Tadi disampaikan, Bapak Presiden mengatakan dua hal terpenting dan seluruh dunia sedang berkonsentrasi kepada dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Nah, inflasi Indonesia di bulan Juli tercatat 3,08% dan ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara G20 seperti India di 7,44%, Inggris 6,8%, Jerman 6,1%, Italia 5,9%, Uni Eropa 5,3%. Nah, kemudian tentu bagi Indonesia beberapa hal masuk dalam capaian, yaitu volatile food, itu di angkanya minus 0,03%, kemudian administered price masih 8,42% dan didominasi oleh transportasi, namun inflasi inti tetap terkendali di angka 2,43%. Dan ini hasil sinergi kuat antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, pemerintah daerah, TPIP dan TPID dengan kebijakan 4K, yaitu tentu untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Kemudian Bapak Presiden menegaskan bahwa kita harus menjaga terhadap tantangan super El Nino ke depan dan cadangan pangan pemerintah, baik itu di pusat dan juga Bapak Presiden mengingatkan daerah juga untuk menjaga cadangan dan neraca di daerah masing-masing. Dan saat sekarang salah satu yang menjadi kritis adalah terkait dengan beras. Namun posisi cadangan beras pemerintah per Agustus itu sebesar 1,5 juta ton. Jadi relatif cadangan beras aman dan masih ada sekitar 400 sampai 500 ribu yang bisa diadakan sampai akhir tahun. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa program pangan akan dilanjutkan untuk 21,35 juta KPM berupa bantuan beras sebesar 10 kg per KPM per bulan. Dan ini akan dilakukan di bulan September, Oktober, dan November. Jadi ini maju 1 bulan. Kemudian realisasi belanja kementerian lembaga terkait inflasi sebesar 47,03 triliun atau 37,12% dari pagu 126,686,8 triliun yang terbesar antara lain Kementerian Sosial, SDM, dan Perhubungan. Dan selanjutnya Pak Mendagri mengeluarkan Permendagri agar daerah bisa menggunakan belanja tak terduga di APBD. Dan kerjasama antar daerah yang didorong oleh Pak Mendagri ini dilaksanakan di 171 daerah, kerjasama antar daerah. Dan komoditas yang ditransaksikan adalah beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, telur ayam, rice. Dan ini terus didorong untuk diperluas. Oleh karena itu, selanjutnya kami persilakan Pak Gubernur BI. Terima kasih Pak Menko, Pak Mendagri, kawan-kawan sekalian, saya tambahkan mengenai 3 hal. Satu, tadi disampaikan oleh Pak Menko, Bapak Presiden, menyampaikan bahwa inflasi Indonesia adalah termasuk yang terendah di dunia. G20 bahkan lebih rendah dari negara-negara lain termasuk Argentina, Turki, bahkan India, Uni Eropa maupun Amerika. Kenapa demikian? Tadi disampaikan karena sinergi koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Di negara lain, kalau inflasi obatnya cuma satu, yaitu suku bunga bank sentral dinaikkan terus. Kalau di Indonesia, itu dah sinergi yang sangat kuat.
yaitu kalau di Bank Indonesia tentu saja ada kebijakan suku bunga, ada stabilisasi nilai tukar, dan juga bagaimana kami mengelola ekspektasi inflasi dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Tapi dari sisi pemerintah juga dilakukan kebijakan fiskal, termasuk tadi subsidi maupun juga hadiah kepada pemenang tim pengendalian inflasi di daerah. Di pemerintah juga ada koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah yang Pak Menko Perekonomian sebagai ketuanya, dan ini setiap Senin Pak Mendagri juga ngecek, sehingga ini adalah ciri khas Indonesia. Kenapa keberhasilan Indonesia mengendalikan inflasi terbaik di dunia? Karena koordinasi yang sangat erat, kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan fiskal pemerintah, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dikomandoi oleh Pak Menko Perekonomian sebagai ketua tim pengendali inflasi pusat. Itu tuh nomor pertama. Nomor dua, Pak Presiden juga menegaskan bahwa terus kendalikan inflasi. Insya Allah inflasi tahun ini tetap berada dalam sasaran 3% plus minus 1%, dan tahun depan sasarannya 2,5% plus minus 1%. Sehingga koordinasi moneter Bank Indonesia, fiskal pemerintah, dan juga Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan terus akan dilanjutkan dan diperkuat. Itu instruksi Bapak Presiden. Nomor 3, secara khusus Bapak Presiden memberikan 5 arahan penting untuk bagaimana mensukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nomor 1 adalah integrasi data, khususnya data pangan antar daerah. Kalau ini diintegrasikan secara baik, sehingga kebijakannya bisa tepat daerah, tepat sasaran. Yang kedua, instruksi Bapak Presiden adalah terus meningkatkan kerjasama antar daerah untuk bagaimana pasokan itu antar daerah diatasi, sehingga ini bisa mengatasi harga. Nomor 3 adalah kelancaran distribusi. Kelancaran distribusi terus perlu ditingkatkan. Nomor 4 tentu saja adalah untuk bisa meningkatkan operasi pasar maupun berbagai langkah-langkah yang tadi Pak Menko sampaikan, ketersediaan untuk operasi beras dan juga upaya lain. Nomor 5 adalah bagaimana kita terus komunikasi, koordinasi pusat dan daerah. Itu 5 arahan dari Bapak Presiden. Insya Allah inflasi Indonesia sekarang terendah di dunia, dan insya Allah tahun depan juga terkendali di 2,5 plus minus 1%. Pak Menko, barangkali itu tambahan dari kami. Terima kasih. Pak Mendagri. Baik rekan-rekan, jadi kita tadi paham bahwa ada 3 faktor penyumbang inflasi. Ada yang disebut dengan inflasi inti atau core inflation. Ini lebih banyak diintervensi dan kebijakan moneter, baik dari Bank Indonesia maupun dari pemerintah, Pak Menteri Ekonomi yang mengkoordinir. Kemudian juga ada yang volatile food, yang harga yang bergejolak sesuai dengan mekanisme pasar. Ini juga dikendalikan melalui intervensi pemerintah pusat dan data lapangan tiap daerah, serta ada yang administered price, harga yang diatur. Yang diatur ada 2 juga, diatur pemerintah, seperti misalnya listrik, ya, kemudian transportasi udara, dan ada juga yang diatur oleh pemerintah daerah, misalnya air minum, diatur oleh provinsi. Nah ini yang kita minta, tugas kami sebagai pembina pengawas pemerintahan daerah, ini terutama intervensi di volatile, harga yang bergejolak, dengan yang administered price, memberi masukan kepada pemerintah pusat, dan untuk yang daerah kita memberikan aturan. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan pada kami semua agar menangani inflasi ini seperti zaman COVID. Jadi dilakukan secara intens, detail, dan betul-betul terpetakan. Nah, dengan dasar itu kita bekerja sama di tingkat pusat
dan di daerah ini memanfaatkan data jejaring BPS. Karena BPS ini memiliki jejaring semua kabupaten kota. Biasanya surveinya dilakukan sebulan sekali, tapi kita minta seminggu sekali. Jadi ada namanya proxy inflasi setiap minggu. Nah ini dengan data itu kita ketahui daerah mana yang inflasinya tinggi dan mana yang rendah. Kalau tinggi, penyumbangnya apa komoditasnya. Dengan demikian intervensinya akan betul-betul tepat. Jadi diagnosanya tepat, terapinya akan tepat. Nah inilah yang kita lakukan, sama seperti COVID dulu. Kalau ada yang tinggi, yang sakitnya banyak daerah ini, merah, nah itu Pak Menko Ekonomi yang menangani luar Jawa Bali, perintahkan daerah merah untuk dibatasi kegiatan. Yang daerah hijau, working from office-nya diperbanyak. Seperti itulah mekanismenya. Ini sudah kita lakukan dari bulan September, jadi sudah lebih kurang 11 bulan dilaksanakan, dan perintah Presiden lanjutkan sampai ada perintah untuk di stop. Kita lanjutkan terus tiap minggu dengan seluruh kepala daerah dan data-data yang disampaikan. Dan kemudian memang angka nasional 3,08, tapi terjadi variasi. Ada daerah yang rendah sekali di bawah, ada juga yang di atas. Nah ini kita melakukan data-data tersebut, kita sampaikan ke kepada daerah agar menimbulkan iklim kompetitif antar daerah. Tiap minggu kita bacain 10 tertinggi, 10 terendah. Dan kemudian Pak Menko Ekonomi dan Ibu Menteri Keuangan memberikan hadiah, carrotnya yaitu dalam bentuk dana insentif daerah. Penghargaan seperti tadi di depan oleh Presiden itu upaya untuk memotivasi. Tapi juga kita akan memberikan sticknya diantaranya saya pada teman-teman yang penjabat yang jumlahnya 101 dan tahun ini 170. Ini saya sudah sampaikan, kalau 3 kali berturut-turut di atas nasional, penjabat ganti. Ya. Dan untuk yang teman-teman yang definitif, saya akan bacain terus dan saya undang media. Kenapa? Elektabilitasnya biar turun gitu. Jadi ada stick and carrot. Ya, dengan stick and carrot ini alhamdulillah terkendali sementara ini, tapi kita tidak akan pernah berhenti karena kita tahu bahwa situasi dunia masih ada perang, Rusia Ukraine, ada masalah cuaca, El Nino yang berdampak, ini semua berpengaruh. Ya, jadi kita akan terus kendalikan secara ketat. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan pemerintah daerah telah berkontribusi. Kemudian untuk masyarakat kita minta untuk tenang karena kita terjaga di angka 3%, artinya tersedia barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Ya. Dan kemudian ya, kita lakukan ada gerakan-gerakan yang bersama, termasuk gerakan menanam misalnya cabai, kemudian juga gerakan pasar murah, itu terus dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya. Ada pertanyaan? Saya Nina dari Harian Kompas. Pak, kalau melihat tadi paparan dari Pak Peri bahwa untuk ke depan akan ada tantangan berupa El Nino, sementara tadi Pak Presiden juga menyebutkan sekian belas negara menahan ekspor bahan pangan mereka. Jadi artinya di kita pun pasti akan mengalami El Nino, terus juga mungkin kita tidak bisa terlalu optimis bahwa 400.000 ton akan semua panen dengan baik gitu ya Pak. Sangat mungkin daerah-daerah yang misalnya nggak punya irigasi baik, mungkin mengalami gagal panen. Nah, sementara negara-negara lain kan tidak mau ekspor pangan. Nah, dan stok kita kan juga akan dipakai untuk bantuan pangan yang selama 3 bulan kira-kira sekitar 600.000 ton. Nah, artinya apa yang bisa dilakukan atau strategi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemungkinan inflasi yang terutama dari beras gitu Pak? Ya, pertama stok yang ada di Bulog itu sekarang mendekati 1,6 juta ton dan sampai akhir tahun pengadaan sudah fix 400.000 ton. Sehingga mendekati 2 juta. Sehingga dengan demikian bantuan untuk per bulan yang 210.000 ton itu 600, sehingga tentu dengan nanti semua masuk
dikurangi 600 masih ada 1,4. Ditambah ada hal lain yang diupayakan oleh pemerintah yang berbicara dengan beberapa negara lain di kawasan. Demikian. Cukup? Ya, satu lagi. Saya Emir Pak dari CNBC Indonesia. Untuk pengendaliannya kan akan disurvei tiap minggu ya Pak. Itu sudah dilakukan belum sih Pak? Kalau pengendalian sekarang setiap minggu dirapatkan. Jadi sudah dilakukan setiap minggu. Wilayahnya tadi yang 10 terburuk. Nah, itu seluruhnya 10 terburuk kan di seluruh Indonesia. Jadi seluruh kabupaten kota, 10 terbaik, 10 terburuk diumumkan oleh Mendagri di dalam rapat tersebut. Udah ada belum Pak datanya untuk yang... Sudah ada. Mana aja Pak? Ya, nanti di-sharing. Oke Pak. Yang kita sharing sekarang yang terbaik aja dulu. Terima kasih, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.